kita mulai. Sambil menunggu kita berdoa dulu aja ya. Dipimpin oleh Ihsan. Ibu pengen Ihsan. Ayo San. Iya Bu, bentar Bu. Ihsan tumben nggak dibuka kameranya. Lagi pakai HP Bu. Lagi pakai HP. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran instrumen kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ihsan yang sudah memimpin doa hari ini. Iya Bu Put, lagi make. 9:30. Ya, udah 40 lebih ya, kita mulai ya. Dibuka buku catatannya, boleh off cam, bagi yang kuotanya menipis boleh off cam ya. Silahkan. Ibu akan share screen. Bentar ya. Ya, PPT-nya sebenarnya sudah ada ya di GCR. Udah tahu kan ya? Iya Bu, ada Bu. Bentar ya, agak... Sudah ada belum? Masih loading Bu. Masih loading Bu. Masih ngantuk nggak kalian? Udah Bu, udah ada Bu. Udah ada Bu. Iya, suaranya kok suara-suara ngantuk sih? Iya Bu. Semangat dong. Ayo semangat. Kalian masih panjang. Jamnya ini baru jam pertama udah lemes. Apanya Bu? Maksudnya ini kan baru jam pertama udah lemes aja. Sedangkan kalian panjang jamnya sampai jam 2. Ya, semangat. Semangat yuk. Yo, bisa yuk. Oke. Hari ini masih yang tentang kemarin ya, persiapan sampel, alat ya, bahan-bahan kimianya ya. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan baru sampel ya. Nah, memang kalau di kromatografi tadi sebelumnya Ibu sudah review ya. Jadi kalian itu harus ingat pelajaran kelas 11 yang sudah disampaikan oleh guru-guru di kelas 11, jangan dilupakan ya. Jadi sebelum kromatografi itu ditemukan, tadi ada apa aja? Ada, coba sebutin metodenya. Ada destilasi, ekstraksi. Ya. Nah, jadi dari ketiga metode tersebut itu masuk ke dalam metode pemisahan ya, pemisahan zat komponen namun dengan prinsipnya masing-masing sebelum kromatografi ditemukan. Nah, pengendapan itu kan sebenarnya kalian sudah dipelajari di kelas 11 ya. Tadi kok banyak yang nggak bisa jawab sih, cuman beberapa orang, biasanya kan langsung rembet gitu banyak gitu. Ini tadi bingung lama ininya ngejawabnya, padahal Lupa Bu, udah lama kan kelas 11 teh. Ya, baru setahun kemarin. Ngumpulin nyawa Bu. Iya benar Bu. Iya paham Ibu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti pelajaran buat kalian udah kelas 3, pelajaran sebelumnya jangan dilupakan ya. Kalau pengendapan itu ingat berdasarkan reaksi stokiometri pengendapan ya. Jadi komponen yang mengendap, kemudian disaring ya, dicuci ya sampai bebas asam, bebas klorida, bebas basa, tergantung metodenya ya. Kemudian dikeringkan, diperarang, diabukan sampai bobot konstan. Nah, itu didapatkan kadarnya. Gravimetri, berarti kan berdasarkan apa tuh? Grafik berat ya. Pengukuran kadar berdasarkan berat gitu. Gitu aja. Jadi jangan dilupakan ya. Kemudian kalau ekstraksi apa? Coba siapa yang berani menjawab prinsip dari ekstraksi? Pemisahan Bu.
Pemisahan iya, tapi kan dia punya prinsipnya. Jadi ketiga metode itu prinsipnya semuanya pemisahan, tapi mereka punya ciri khasnya masing-masing loh. Kalau destilasi tadi kamu sudah menyebutkan, kalian semua sudah menyebutkan berdasarkan pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didihnya yang rendah akan menguap duluan ya, mengalir ke kondensor, mengalami kondensasi ya, perubahan wujud dari gas menjadi cair, lalu akan ditampung pada labu penampung ya. Kalau ekstraksi apa ciri khasnya? Pemisahan senyawa polar dan non-polar, Bu. Iya. Ada lagi? Betul, misal. Ada tuh kayaknya di materi sebelumnya Ibu, kalau yang mencatat pasti ada di PPT. Misal sudah betul, itu intinya. Ada lagi yang berani menjelaskan? Suatu metode untuk memisahkan suatu komponen dalam suatu cairan atau padatan dengan cairan lain yang tidak saling bercampur. Sehingga komponen tersebut berpindah ke dalam cairan kedua, Bu. Iya, betul ya. Jadi dari yang tidak bercampur itu berdasarkan polar non-polar ya, kepolaran. Nah, si komponen yang akan kita pisahkan itu akan berpindah ke pelarut yang lain gitu ya. Nanti pelarutnya itu akan diuapkan sehingga kita akan mendapatkan zat yang kita mau pisahkan gitu. Kemarin Ibu udah share video ekstraksi belum sih? Lupa Ibu. Video yang mana, Bu? Belum, Bu. Perasaan belum. Belum, Bu, nggak ada. Ada ya, yang labu kocok pakai labu pemisah, corong pemisah. Ada perasaan? Belum ya? Yang mana, Bu? Belum. Belum perasaan, Bu. Yang nonton. Tadi Bu aja kali. Mana, Bu? Terlalu banyak DPR yang di-stamp. Waktunya cukup, kemudian laptop Ibu tidak ngehang, kita akan menampilkan video itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menyiapkan peralatan pendukung analisis kromatografi konvensional ya. Pak Usep itu sering bilang ya, kromatografi itu terbagi atas konvensional dan modern. Ya, konvensional itu apa aja anak-anak? Ibu review dikit. Konvensional, kromatografi kertas, kromatografi kolom, dan kromatografi lapis tipis, Bu. Iya, betul. Kalau modern apa? Cowok sekarang, siapa yang berani? Yang modernnya. Siapa ya? Gas kromatografi. Apa? Gas kromatografi. Sama apa lagi, Sen? Ada dua. HPLC. Ya, HPLC. Apa HPLC kepanjangannya? Hai. Apa? Ayo, yang lainnya ada yang tahu HPLC kepanjangannya apa? Ayo, harus sudah hafal. Bantuin. High performance liquid chromatography bukan, Bu? Iya, betul. Betul ya. Kita lanjut ya. Jadi ini hanya membahas peralatan yang harus kalian siapkan untuk kromatografi konvensional ya. Jadi kesesuaian penyiapan peralatan ini akan mempermudah dalam operasional atau pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu faktor keselamatan kerja akan terjamin ya. Ini seperti pelajaran kimia organik yang kemarin ya. Ibu sebelumnya materinya hampir sama ya tentang persiapan peralatan, sampel gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan peralatan itu sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan metode yang kalian pakai. Juga kondisi peralatan itu harus dilihat. Jangan sampai di akhir baru ketahuan kalau misalnya alat tersebut rusak atau kondisinya tidak baik atau ada retak kayak gitu kan, nantinya yang rugi kalian juga. Itu ya, tolong diperhatikan dalam persiapan peralatan. Peralatan yang akan digunakan untuk menyiapkan analisis secara kromatografi konvensional ya harus disiapkan sesuai dengan standar prosedur SOP ya, yaitu menurut petunjuk dan praktik yang digunakan ya. Berarti sesuai dengan metode yang kalian pakai juga, itu penting. Selain akan mempengaruhi hasil nantinya, juga akan mempengaruhi waktu analisis kalian ya.
jika di awal kalian sudah periksa semua peralatannya dengan baik, maka waktu analisa yang kalian laksanakan juga akan sesuai lah dengan waktunya, tidak lebih lambat atau tidak lebih lama, nggak wasting time jadinya gitu, nggak kerja 2 kali gitu. Coba kalau kalian memakai peralatan yang kondisinya tidak baik, kalian nanti di akhir misalnya retak si alatnya, terus pecah, sampelnya kebuang. Akhirnya apa? Kalian tidak mendapatkan data ya pertama. Terus analisisnya harus diulang ya. Berarti kan kerja kalian menjadi 2 kali gitu ya. Jadi lama analisanya, yang harusnya kalian sudah pulang nih misalnya jam 3, malah jadi jam 6, kan jadi kalian juga yang rugi ya. Jadi itu tolong kerjanya harus hati-hati, teliti, fokus ya gitu. Itu selalu Ibu jelaskan berulang-ulang tentang itu ya. Ya, persiapan kromatografi kertas ya, di samping ada gambarnya kan ya anak-anak semuanya. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini gambar analisis kromatografi kertas, berarti dia menggunakan fasa diamnya apa anak-anak? Kemarin sudah Ibu jelaskan di klasifikasi kromatografi sekilas. Fase geraknya dulu deh, fase geraknya apa? Kromatografi. Iya, cair. Kan kemarin terbagi ya atas fase gerak dalam bentuk gas dan fase gerak dalam bentuk cairan ya. Kemudian kalau kromatografi kertas ini masuk ke planar atau kolom? Planar. Benar, ya betul ya. Berarti fase diamnya apa sih? Padat. Apa? Kertasnya, Bu. Iya, kertasnya ya, kertasnya. Nanti untuk ini kan masih persiapan ya. Untuk minggu depan Ibu akan jelaskan tentang lebih lanjut tentang kromatografi kertas dari prinsip, cara kerja, kemudian cara kerja atau metodenya seperti apa ya. Kalau sampel sudah ya di awal. Nanti akan Ibu jelaskan perhitungannya ya. Ini ada perhitungannya. Ya, ini perkenalan aja dulu. Ya, oke, ini peralatan yang kalian harus siapkan. Ini namanya chamber atau bejana tertutup ya. Ini kayak bentuknya persegi ya, kemudian di atasnya ini tertutup rapat. Nanti kertasnya itu dimasukkan ke dalam chamber tersebut. Chambernya ini sudah diisi oleh sebelumnya sudah diisi oleh fasa geraknya gitu ya. Berupa larutan atau cairan. Nah, nanti si kertasnya ini akan dimasukkan di sini, kemudian ditutup gitu ya. Bejana atau chambernya ini bisa diganti. Misalnya nggak punya nih yang seperti ini, bisa diganti sama piala gelas, tapi harus tertutup ya gitu. Lalu pinset. Ya, pinset ini digunakan untuk mengambil si kertasnya. Jadi diusahakan si lapisan yang untuk pemisahan ya, itu nggak boleh tangan kita menyentuh kertasnya ya, karena tangan kita ini mengandung apa? Kelas 10 suka Ibu bilang tuh pas di pelajaran unconfis, kenapa sih tangan kita nggak boleh menyentuh si kertasnya? Banyak bakterinya, Bu. Bakteri. Apa selain itu? Mengganggu Air, Bu. Tangan kita mengandung, bukan, ada lagi. Dulu pernah singgung pas di pelajaran piknometer. Hampir sama nih alasannya. Apa? Virus. Bukan. Ulang Bu pertanyaannya Bu. Kelembapan, Bu. Apa? Ibu ulang ya pertanyaannya. Jadi gini, pinset ini kan digunakan untuk mengambil kertasnya ya. Nih kertasnya kan seperti ini contohnya nih. Nah, itu nggak boleh tangan kita itu langsung kena lapisan yang untuk pemisahannya gitu. Pas kita ngegambar baseline kayak gitu, tangan nggak boleh kena gitu. Kenapa tuh kira-kira? Asamnya, Bu. Mengandung asam. Apa? Mengandung asam. Enggak, bukan. Lagi. Ini masih simpel kok alasannya. Mengganggu Kelas Kotoran, Bu. Kontaminasi, Bu. Kontaminasi. Iya, kontaminasi karena mengandung Bakteri keraknya gitu, Bu. bukan, ada lagi. Ayo, taluk nggak nih? Taluk, Bu, taluk.
Masa nggak ada yang ini waktu pelajaran pikno kan pikno Mengandung asam. lemak, minyak atau lemak ya takutnya iya kalian takutnya bisa mengkontaminasi si tempat untuk pemisahannya gitu ya makanya digunakan pinset gitu ya jadi karena tangan kita mengandung lemak gitu. Penggaris ya, ini penggaris fungsinya untuk apa? Untuk membuat baseline-nya nih. Biasanya di metode itu suka dikasih tahu jarak dari dasar ke sini itu berapa sih, berapa senti. Kalian bikin tuh dengan penggaris, digaris. Kemudian di titik-titik gini bikin jaraknya antara M ini kita anggap standar ya. Terserah sih kalian mau menuliskannya apa. Nanti di minggu depan kalian akan terbayang. Ini sekilas aja dulu ya. Jadi penggaris itu digunakan untuk membuat baseline-nya. Ini namanya baseline ya. Jadi dari dasar ke baseline itu berapa sih jaraknya? Kemudian digariskan lurus, dibuat titik-titiknya ya. Titik-titik ini terdiri atas standar, kemudian sampel yang akan kita pisahkan ya. Itu bisa simplo, duplo atau triplo. Semakin banyak pengulangan itu semakin baik ya. Nanti si sampel yang dipisahkan itu kenapa sih harus ada standarnya? Jadi standar ini sebagai patokan atau pembanding ya. Jadi nanti si sampelnya itu kan akan memisah seperti gambar di sini ya. Cat warnanya memisah ya, akan terpisah. Kemudian nanti dibandingkan tuh tinggi pemisahannya dengan standar. Yang berarti kalau yang bagus itu yang semakin mendekati standar itu yang semakin baik gitu ya. Lalu pipa kapiler. Pipa kapiler ini yang kalian pernah praktikkan waktu titik leleh, masih ingat? Bu. Masih, Bu. Ingat, Bu, ingat. Oke, kalau kalian praktek pasti akan lebih ingat ya dibandingkan melalui video atau teori ya. Benar, Bu. Iya, Bu, betul. Ya, doakan semoga September bisa segera praktik ya. Amin. Itu rencana dari kita tapi nggak tahu ya nanti ke depannya entah pemerintahan setempat mengizinkan atau tidak gitu. Oke, ya kita balik lagi. Ini namanya pipa kapiler. Seperti hampir mirip sih sebenarnya dengan yang dulu titik leleh, cuman kalau yang ini kayaknya ujungnya nggak rapet gitu. Yang kan kalau misalnya yang kemarin mah yang satu aja ya lubangnya itu hanya di atasnya aja, bawahnya kan enggak ya karena untuk menaruh si padatannya. Kalau yang ini dua-duanya ada ruang gitu atas sama bawahnya gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk mengambil sampel kemudian ditotolkan ke dalam kertas yang kalian pakai gitu. Jadi setelah kalian buat baseline dengan penggaris kan kemudian ditandain tuh ya sebagai tempat buat menitikkannya ya. Nah, ini nih ini contohnya nih. Ini pipa kapilernya itu fungsinya untuk mengambil si sampel atau standarnya. Kemudian ditotolkan di atas kertas ini sesuai titiknya ya. Paham? Terbayang? Bayang, Bu. Ya, terbayang ya. Kemudian kenapa sih nggak pakai pipet misalnya, pipet volume gitu ya. Kalau pipet volume nanti kenapa coba? Meluber ya, nanti nggak titik-titiknya nggak bagus gitu. Jadi nanti saling menumpuk ya. Yang kita harapkan itu penotolannya itu antara sampel 1, sampel 2, sampel 3 dan standar itu yang ditotolkan itu cairannya tidak saling menumpuk tapi terpisah ya jaraknya, ada jarak gitu ya. Kemudian pensil yaitu mah biasa ya ATK. Kemudian gunting untuk menggunting kertasnya ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan enggak sebelumnya? Atau ada yang kurang jelas? Gimana? Belum ada, Bu.
Nggak ada. Oke, Ibu lanjut ya. Nih, catatan lainnya tentang kromatografi kertas, senyawa yang terpisahkan dapat dideteksi pada kertas dan dapat diidentifikasi, bahkan komponen-komponen yang terpisahkan dapat diambil dari kertas dengan cara memotong kertas yang kemudian dilarutkan secara terpisah. Jadi setelah setelah proses analisis kromatografi kertas, pemisahan, nah komponennya ini yang terpisah ini bisa kita ambil, dikerok caranya, kemudian nanti bisa dianalisis lebih lanjut dengan metode entah titrasi ya atau dengan instrumen, itu tergantung dari tujuan kita analisis gitu ya. Jadi setelah terpisahkan itu bisa kita ambil komponennya. Tuh. Kemudian, ini ada pertanyaan nggak kromatografi kertas? Nggak ada? Ingat ya, ada standar, ada sampel. Pengulangannya bisa simplo, duplo, atau triplo gitu ya. Kemudian kromatografi kolom sederhana. Nih, ini seperti alat apa sih anak-anak? Masih ingat? Kelas 11? Buret, Bu. Buret. Bu. Buret. Dikira lupa lagi. Oke, alhamdulillah masih pada ingat ya. Alhamdulillah. Buret, tapi ini sebenarnya bukan buret, namanya kolom ya. Jadi tekniknya ini seperti ini ya gambarnya ya. Jadi pakai kolom, ini namanya kolom ya, bukan buret. Kalau buret kan ada skalanya ya. Dan diameter buret itu lebih kecil, kalau kolom itu lebih gede ya. Jadi di sini fasa diamnya, kemudian nanti fasa gerak gitu, melewati fasa diamnya gitu ya, seperti ini. Jadi ada kerannya seperti buret ya, tapi bukan buret karena diameternya lebih gede. Kita sebutnya kolom ya. Apa aja yang harus disiapkan? Ini kolomnya yang pastinya ya, karena pemisahannya dengan kolom, metodenya kromatografi kolom. Lalu Erlenmeyer ya, untuk menampung biasanya beker, untuk tempat pelarut, fasa gerak ya. Kemudian batang pengaduk, mortal dan martil ya, atau lumpang alu ya biasanya nama lainnya. Kalau batang pengaduk ini untuk memadatkan, biasanya memadatkan fasa diam yang ada dalam kolom ya. Mortal dan martil untuk menghaluskan ya, untuk menghaluskan fasa diam. Kemudian corong ya, corong untuk memasukkan larutannya ke dalam kolom biar nggak berceceran ya. Suara ibu terdengar jelas nggak? Dengar Bu, jelas. Terdengar Bu. Oh, jelas. Oke. Kalau kurang jelas, kabarin ya. Nih, seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Nanti kita, ini kan masih persiapan aja ya. Jadi memang belum detail. Jadi ini baru peralatannya, sampelnya kemarin ya. Jadi untuk kalau lebih detail dalam setiap metode itu nanti minggu depan gitu. Minggu depan kertas, minggu selanjutnya misalnya kolom, minggu selanjutnya lapis tipis gitu ya anak-anak. Jadi ini baru persiapannya saja. Kemudian lapis tipis. Nah, ini hampir sama ya dengan siapa? Ini hampir sama dengan metode apa? Kertas. Ya, kertas ya. Jadi kalau ini bukan kertas ya. Ini sebenarnya ini bukan kertas. Biasanya fasa diam untuk untuk lapis tipis itu sudah seperti lembaran gitu, udah ada gitu ya. Sudah ada yang jual dalam bentuk lembaran-lembaran tapi bukan kertas ya. Nanti kalian tinggal menggunting saja gitu sesuai yang kalian perlukan gitu ya. Namanya plat ya, kita sebutnya plat KLT ya. Ini sebenarnya bukan kertas ya. Kemudian pinset sama gunanya seperti tadi kertas itu untuk mengambil plat KLT, untuk memegang plat KLT ya. Jadi jangan sampai tangan kita menyentuh langsung dengan plat tersebut. Kemudian ada plat pendukung
umumnya dibuat dari bahan kaca atau lembaran logam Al. Eluen fasa geraknya ya. Plat-plat kaca sebelum dipakai dicuci dulu menggunakan deterjen, kemudian dikeringkan ya. Pencucian terakhir dapat memakai aseton ya. Nih, perlu diperhatikan jangan menyentuh permukaan dari plat yang bersih dengan jari-jari tangan ya, karena bisa mengkontaminasi dari lemak ke plat KLP gitu ya. Selanjutnya tadi udah peralatannya, ada pertanyaan nggak? Dari ini kan konvensional saja ya yang kita bahas, nggak ada ya? Ada nggak? Tidak ada, Ibu. Oke, sekarang ini bahan-bahan kimianya ya, standar sampel kimia pada kromatografi konvensional ya. Nggak ada, Bu. Ya, sama. Kemudian bahan standar ya. Bahan standar untuk analisis kromatografi kertas disiapkan kertas berupa kertas saring sebagai fasa diam ya. Biasanya pakai wetman ya. Nanti kalian bisa tuh praktekkan sendiri di rumah. Nanti tugasnya pas pelajaran kromatografi kertas, Ibu rencananya pengen kalian memisahkan zat warna aja, spidol ditotolkan pada pada kertas biasa atau tisu. Nah, kemudian kalian masukkan ke dalam fasa geraknya air. Nah, itu gimana pemisahannya? Nanti kalian bahas. Itu rencana Ibu ya. Nggak tahu jadi atau tidaknya. Kita lihat nanti. Ibu sih pengennya gitu, kalian bikin video nanti. Seperti kelas 10 ya, bikin video praktik di rumah. Kemudian itu tadi ya, bahan standarnya ya, itu kertas atau fasa diamnya. Nah, di kromatografi kertas juga ada larutan standarnya ya, sebagai pembanding. Tadi Ibu udah bahas. Kemudian pembuatan lapis tipis untuk pengujian kromatografi lapis tipis, yaitu bahan standar yang digunakan sebagai fasa diam dan fasa geraknya gitu ya. Ini lapis tipis ini sebenarnya fasa diam ya, fasa geraknya itu berupa cairan, bukan ini ya Ibu, hapus dulu. Oke ya. Jadi bahan standarnya itu pembuatan lapis tipis untuk pengujian kromatografi lapis tipis, yaitu bahan standar yang digunakan sebagai fasa diam. Ya, lapis tipis itu sebagai fasa diamnya, fasa geraknya itu berupa cairan. Nah, serta untuk bahan standar kolom berupa sluri ya, atau bubur ya, bentuknya kayak bubur atau sluri dari bubuk alumina yang digunakan sebagai fasa diamnya, dan fasa geraknya adalah berupa larutan atau cairan ya, atau air. Ini bahan kimianya. Ibu ambil asal aja di web untuk penunjang aja ya. Bahan kimianya ya kalian pasti sudah kenal ya, pelarut, larutan ya. Disiapkan untuk analisis kromatografi secara umum adalah bahan kimia pelarut organik yang memiliki tingkat kepolaran tinggi. Misalnya ada kloroform, benzen, aseton, N-heksan ya, dan air. N-heksan, coba Ibu mau review heksan. N-heksan berarti dia golongan apa? Alkana, Bu. Alkana. Alkana, Bu. Apa? Alkana. Iya, berarti berapa C-nya? 6, Bu. 6. Benar 6? 6. Iya. 6, Bu. 6. Ya, betul ya. Ya. Gitu ya. Jadi kromatografi ini kebanyakan pelarut yang digunakan adalah pelarut golongan senyawa organik ya. Kita lanjut ke sampel. Sampel dari sampel organik atau anorganik dapat diketahui jenis dan atau jumlah komponen yang menyusunnya melalui prosedur analisis kromatografi tertentu ya. Baik kualitatif maupun kuantitatif ya.
Sampel organik atau anorganik biasanya berbentuk campuran heterogen atau campuran homogen dalam fasa padat, cair maupun gas. Ya, iya. Betul. Sampel itu masih berbentuk campuran biasanya. Makanya kita lakukan pemisahan dengan kromatografi untuk mengetahui kadar suatu zat dalam komponen, kalau kadar berarti kuantitatif ya, entah kadar atau identifikasi komponen berarti kualitatif gitu ya. Jadi sampelnya ini Ibu ulangi bisa masuk ke dalam golongan organik atau anorganik yang biasanya masih berbentuk suatu campuran ya. Kemudian kita pisahkan dengan metode kromatografi, bisa dalam bentuk identifikasi berarti hanya mengidentifikasi komponen saja berarti kualitatif, dan juga bisa kita mengetahui kadar suatu zat dalam sampel itu berarti kuantitatif gitu. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke, sekarang stop share dulu ya. Ibu mau buka dokumen yang lainnya dulu. Bentar ya. Mohon ditunggu dulu ya. Soalnya dalam bentuk Word yang kemarin itu ya. Ini kan sebenarnya PPT-nya dari Word yang sudah Ibu upload di GCR. Bentar. Kita ke menerapkan ya. Nah, nanti catatannya dikumpulkan ya untuk yang menerapkan persiapan analisis ini. Bentar, masih loading. Habis pelajaran Ibu siapa? Farmasi, Bu. Farmasi. Bu Ice ya? Iya, Bu. PKN, Bu. PKN apa farmasi? PKN dulu. KN, Bu, baru farmasi. Iya. Oke. Sip. Bentar ya. Ibu share screen dulu. Nanti di akhir, biasa ya Ibu akan absen. Jadi absennya tidak hanya GCR, tapi Zoom juga. Sudah ada belum? Loading. Sudah ada, Bu. Nah, iya, jadi Word yang sudah Ibu upload di GCR itu, ini ya, udah ada persiapan namanya KD menyiapkan. Nah, ini sudah Ibu bentuk dalam PPT sebagian tadi. Nah, ada sebagian yang tidak Ibu sampaikan dalam PPT, tapi Word saja gitu ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam sampel ya pada analisis kromatografi apa aja? Pertama ukurannya, ukuran sampel ya harus diketahui sekian mass-nya atau berapa konsentrasinya. Jadi sampel yang akan dianalisis harus memiliki ukuran yang sesuai dengan standar yang menjadi metode dalam analisis tersebut sehingga hasil analisis menjadi akurat dan presisi ya. Maksudnya di sini entah kalian ukuran itu penting ya, ukuran sampel itu penting. Jangan sampai kamu menganalisis sampel itu masih dalam keadaan misalnya padatan ya. Kalau padatan misalnya padatannya masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan ya. Lebih baik itu dihaluskan ya dengan menggunakan alat mortal martil itu ya, dihaluskan, ditumbuk ya, entah pakai blender ya, pokoknya harus dalam bentuk halus. Ini tujuannya itu untuk memperluas permukaannya ya, luas permukaannya. Jadi sehingga analisis atau pemisahannya itu lebih cepat gitu ya. Kemudian kita menyesuaikan lagi dengan metodenya. Apakah harus ditimbang gitu si sampel tersebut atau hanya beberapa tetes gitu misalnya. Ya, jadi harus terukur sesuai dengan metode yang kalian pakai. Nanti kan ada SOP-nya ya. Iya. Oke,
Teknik preparasi sampel adalah bagian dari proses analisis preparasi persiapan ya, yang harus dilakukan untuk menyiapkan sampel sehingga siap untuk dianalisis dengan menggunakan instrumentasi atau peralatan kromatografi yang sesuai ya. Preparasi itu emang penting ya, karena menentukan hasil preparasi itu ya, proses analisis ya, itu penting. Kemudian kita lanjut aja. Nih, ini tadi udah Ibu bahas ya. Misal sampel bentuknya padatan sulit untuk dianalisis secara langsung. Maka harus diubah dulu bentuknya dalam bentuk yang mudah dianalisis. Perlakuan awal atau preparasi agar mendapatkan hasil analisis yang valid. Ini perlakuan kita harus mengenali apa dulu nih sifat dari sampel, stabilitas dari sampel. Maksudnya stabilitas itu dia stabilnya seperti apa dalam kondisi lingkungan seperti apa gitu kan, tidak stabil misalnya pada suhu berapa, itu kalian harus tahu. Kemudian sifat matriks sampel, kondisi di mana analisis dilakukan ya, lingkungan berarti ya lingkungan labnya seperti apa. Kemudian ini pendokumentasian. Nah ini kalau ini lebih ke catatan sampelnya ya, tampilan sampelnya seperti apa. Ini biasanya suka kalian lakukan kalau di industri ya. Kalau di kita sih jarang ya. Ini lebih ke tampilan ya. Kalau dulu namanya Ibu pernah pemerian gitu. Misalnya tampilannya warnanya apa gitu ya, baunya seperti apa. Itu ke organoleptik namanya. Nama parameternya organoleptik ya. Jadi itu lebih ke pendokumentasian, jadi harus dicatat tuh. Misalnya ini nama sampelnya apa, kemudian batch-nya berapa, kalau di industri ya, batch-nya berapa, lalu misalnya ini sampling bagian apa sih gitu, bagian di mana gitu, ataukah awal, tengah, akhir gitu ya. Kemudian tampilannya, pemeriannya ya, kayak bau, warna, kemudian kalau rasa enggak ya. Kalau biasanya bahan baku sih yang seperti kalau rasa jangan, biasanya kan sudah ada nih, kita ada laporannya dalam bentuk laporan. Baunya, warnanya, kalau rasa kalau di farmasi enggak ya. Mungkin kalau di makanan iya, kalian harus nyobain tuh organoleptik gitu. Udah pernah belajar belum organoleptik? Belum. Belum ya? Udah belum? Belum ya? Ya, jadi organoleptik itu berdasarkan indera ya, indera perasa, bau, kemudian raba gitu ya. Jadi memanfaatkan anggota tubuh kita gitu. Jadi kalian harus sensitif ininya apa namanya tubuhnya gitu, harus bisa merasakan. Kalau makanan kan bisa dirasakan ya. Kita misalnya punya sampel dengan batch A, B, C gitu. Kalian rasakan tuh setiap sampel tersebut. Sampel A rasanya misalnya kurang apa gitu ya. Sampel B gimana rasanya, pasti kan ada pembedanya gitu. Itu organoleptik. Atau dari baunya gitu, bau A, B, C, misalnya parfum A, B, C gitu, batch A, B, C. Kalian harus bisa tahu perbedaannya. Biasanya ada penetralnya gitu. Jadi sebelum ke batch B, kalian harus dinetralin dulu nih si indera perasa kalian gitu. Atau tangan juga bisa, tekstur ya, kayak gitu. Itu jadi organoleptik ini juga masuk ke dalam analisis kimia gitu. Kemudian tekniknya ya. Sebelum dilakukan pengujian, apa aja tahapannya? Pengambilan sampel atau sampling namanya ya, dilakukan dari lokasi atau tempat yang telah ditentukan sebelumnya ya. Sampel diambil jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan analisis ya. Bisa dilakukan dengan cara menggunakan kantong plastik sebagai wadah, berbeda dengan sampel dalam bentuk cair dengan menggunakan botol tertentu ya. Ini teknik sampling ya. Jadi harus diambil sesuai kebutuhan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi sesuai dengan kebutuhan analisis. Misalnya dalam satu sampel ini
Ini kita dalam analisis kromatografi saja ya. Misalnya kita butuhnya hanya 2 gram saja, berarti kita sampling ya sesuai lebihin dikit lah. Misalnya kita kalau dalam metode 2 gram, kita ngambilnya misalnya 4 gram. Kenapa sih harus dilebihkan? Itu lebihnya itu untuk persiapan takutnya kalian gagal gitu. Khawatir nanti dalam proses analisis itu gagal gitu. Jadi kalian masih punya cadangan sampel gitu. Jadi harus diambil sesuai dengan kebutuhan kalian, kemudian mewakili ya. Sampling itu harus mewakili. Kemudian ditempatkan dalam wadah atau botol ya. Gitu ya. Wadahnya atau botolnya juga harus bersih ya, harus benar-benar bersih. Dalam keadaan kering dan bersih, tidak boleh ada kontaminan lain ya, karena itu bisa mengkontaminasi si sampel gitu ya. Kemudian pengeringan sampel ya. Nih, fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi kadar air dalam sampel ya. Diambil maka dilakukan pengeringan ya. Setelah diambil dilakukan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam sampel. Berarti bisa menggunakan hanya diangin-anginkan saja atau bisa dengan oven ya. Kalau ini seperti apa coba? Seperti yang kemarin ya di organik apa? Seperti prinsipnya seperti termografimetri ya. Jadi bisa untuk mengurangi kadar air dalam sampel itu bisa menggunakan oven atau hanya diangin-anginkan saja. Cuman kalau diangin-anginkan saja pasti akan lama ya prosesnya itu. Cuman lebih cepat dengan menggunakan oven. Itu pasti ada plus minusnya ya. Setelah kita sampling, lalu pengeringan, lalu kita penggilingan sampel atau ini ya, penghalusan ya. Setelah sampel kering, maka dilakukan penggilingan untuk memperkecil ukuran sampel. Nah, tadi udah dibahas ya di awal. Nah, sampelnya itu dihaluskan tujuannya untuk memperbesar luas permukaannya dari sampel sehingga mudah dianalisis lebih lanjut. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling ya. Tergantung ya, kalau misalnya bisa dengan mortal atau martil itu bisa aja kok gitu, lumpang alu ditumbuk aja gitu. Atau kalau mau lebih cepat, misalnya kalau itu kan masih konvensional ya, butuh tenaga kita ya, bisa dengan blender gitu ya. Jadi tergantung keadaan juga ya. Oke, kemudian udah digiling, tujuannya untuk memperbesar luas permukaan, ingat. Lalu pengayakan ya. Setelah digiling maka didapatkan sampel yang telah halus. Namun untuk memisahkan ukuran dilakukan pengayakan atau screening. Hal ini tujuannya untuk memisahkan ukuran sampel berdasarkan ukurannya. Jadi kan kalau kita ngeblender si sampel atau numbuk itu pasti ada bagian yang kasar ya, atau bagian yang ukurannya besar-besar, itu bisa dilakukan pengayakan biar kita itu mendapatkan sampel yang benar-benar halus ya, ukurannya benar-benar kecil. Biasanya pengayakan itu tahu pengayakan ya, jadi ukurannya itu biasanya nih praktiknya ini di penelitian ya, biasanya lebih banyaknya di penelitian, saat penelitian tingkat lebih lanjut ya di kampus. Jadi ukuran pengayakan itu ada beberapa mesh ya, namanya ukurannya mesh. Jadi kalian kalian ayak ya, digoyang-goyang gitu caranya. Nanti akan yang kalian ambil itu yang bagian bawah yang lolos ya, karena itu yang lolos itu ukurannya yang halus ya. Jadi yang atasnya tidak diambil, yang nyangkut di atas itu tidak diambil. Biasanya kalian giling lagi, kemudian diayak lagi, gitu ya. Kemudian pengukuran berat atau volume sampel ya, ditimbang ya. Berarti kalian setelah dapat sampelnya, kemudian ditimbang sesuai dengan metode yang kalian pakai. Lalu pelarutan sampel dilakukan agar proses analisis mudah dilakukan.
Apalagi jika sampelnya masih dalam bentuk padatan. Pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel harus sesuai agar sampel dapat melarut secara sempurna, ya gitu. Jadi tergantung sampel kita apa ya. Kalau dalam bentuk padatan otomatis harus dilarutkan terlebih dahulu. Tapi kalau dalam bentuk cairan itu tergantung metodenya kembali, apakah harus dilarutkan atau hanya langsung dipisahkan saja. Jadi tergantung metodenya lagi ya gitu. Jadi ini tadi ada 6 poin preparasi sampel sebelum dilakukan pengujian gitu ya. Terbayang nggak nih dari penggilingan ke pengayakan? Terbayang, Bu. Tahu pengayakan kan kalian ya? Disaring, Bu. Ya, Kayak digoyang-goyang. Kayak. Mana ya? Kita cari ya di Google. Tadi Bu share di grup. Jadi dia ada ukurannya, ada ukuran mes gitu, ukuran mes masing-masing. Kayak saringan gitu bukan, Bu? Iya, kayak saringan. Saringan buat apa ya biasanya? Kue, Bu, biasanya, Bu. Oh iya. Buat Ya. buat Iya itu tuh ada apa namanya? Ada ukuran mesnya masing-masing gitu. Kalau jadi kita nantinya dapat sampel itu benar-benar halus gitu seperti tepung. Tuh. Dari Ibu share di kayaknya Pak Usep sedang ada halangan tidak bisa hadir ya. Jadi hari ini full dengan Ibu ya anak-anak. Oke, dah. Tuh seperti itu ya. Terbayang ya? Ada? Ada, Bu. Ada ya. Nah, seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi terbayang ya. Terbayang, Bu. Sudah ya, sudah semua Ibu jelaskan. Ibu stop share dulu. Nah, itu. Jadi hari ini kita hanya membahas ke persiapan saja ya. Persiapan sampel. Sampel sudah, kemudian alat, kemudian pelarut gitu ya. Nanti di minggu depan kita akan lebih detail ke metodenya gitu. Ada pertanyaan nggak anak-anak? Ibu yang tadi dicatat nggak, Bu? Yang mana? Ada kok di GCR. Oh, jadi Jadi di GCR-nya sudah ada. Jadi kalian catat yang PPT. Kemudian PPT-nya dicatat, Bu. iya. Oke. Dicatat ya, biar nggak hilang gitu ya. Jadi Kumpulin, Bu. dikumpulin. Kalau nggak dikumpulin pasti kalian nggak nyatet. yang Word nggak dikumpulin kan? Nggak dicatat juga? Gini, kan kalau Word itu banyak ya. Nyatetnya gini ya, jadi kemarin kan minggu kemarin itu Ibu bahasnya sampel. Nah, di poin Word itu Ibu share screen lagi deh kalau gitu. Biar kalian ngerti. Udah ada belum? Belum. Udah. Nah ini nih. Ya, Bu. Kalian catat nih, dirangkum aja yang penting-pentingnya. Nih sampel. Nih ini berarti dari Word ya, karena kan minggu kemarin Ibu neranginnya dari Word, nggak dalam bentuk PPT. Udah tuh. Boleh, Bu? Bu, di print. Di print. Ntar hilang, dicatat aja. Kalau catat itu kalian akan lebih ingat ya. Itu. Dicatat aja, kadang suka lupa, gimana lagi di print gitu ya. Dirangkum nggak disalin. Nah, sampelnya ini dicatat nih sampai poin E. Kemudian kalau untuk peralatan itu sudah ada di PPT, itu sudah Ibu rangkum. Silakan kalian catat dari PPT ya. Nah, bahan standar, bahan kimia, sampel itu udah ada di PPT. Paling kamu catat lagi yang ini nih preparasinya ya. Nih tahap-tahap poin 6 ini. Oke, Bu. Dicatat ya. Semangat, harus rajin belajarnya ya. Ya, Bu. Oke, Ibu, kumpulnya sama yang rangkuman tadi, Bu? Iya, rangkuman. Ibu. Apa? Deadline-nya kapan, Bu? Jadwal praktik? Deadline. Tugasnya, Bu. Minggu depan. Oke. Maaf. Bulan depan. Oke, Bu. Minggu depan. Oke. Oke, deal bulan depan. Next. Enggak lah. Deadline-nya seminggu ya. Iya, Yes. Bu.
Oke, Bu. Dari yang ekstraksi dulu ya sebentar. Ada nggak ya? Video ekstraksi. Bentar ya. Ditunggu. Kalau nggak ada kalian yang share ya. Tar dulu. Dia cuma PPT aja, Bu. PPT aja. Ih, sekali sih sama. Ini Chan sama Word-nya Ih, juga. biar lebih jelas satu Bu Sama nanya Word, lagi sama masalah. Word. Ih, ya udahlah, nggak jadi nanya ah. Dah, Tar males. dulu. Dah lah. Sih dasar Bundung. Sebentar, Dan dari Ibu jelasin Jawab. lagi. Jadi nyatetnya itu kan minggu kemarin itu kan kalian belum nyatet ya? Udah nyatet belum yang sampel? Kayaknya belum deh, soalnya Ibu nggak nyuruh. Belum. Belum kan? Saya udah, Bu. Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah berarti rajin. Nah, jadi yang minggu kemarin itu kan Ibu dari Word. Catet tuh sampelnya. Ya ini mah video upacara. Ntar dulu. Jadi bentar. Jadi kalian catat yang dari Word juga, dari PPT juga gitu. Kalau di Word itu cuman sampai apa teh? Si sampel doang gitu. Kalau di PPT kan udah ada alat, bahan standar, bahan kimia, sampel. Nah, itu dari PPT. Yang dari Word nggak usah. Terus balik lagi ke Word, ke preparasi. Pokoknya sesuai yang Ibu terangin aja ya. Mana ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh yang ekstraksi. Ibu share di grup, nanti minta tolong share screen mau nggak? Soalnya Ibu teh kalau udah buka Chrome, nantinya kalian akan keluar. Kayaknya udah pernah share deh Ibu. Mau nggak kayak gitu? Ekstraksi. Labu kocok. Atau corong pemisah ya? Kayaknya udah pernah deh. Nah, Ibu share di grup, di WA. Di sini ada yang buka WA web nggak? Ih, nggak ada yang jawab. Saya pakai HP, Bu. HP, Bu. apa Bu? Ibu dong. Yang pakai WA web. Ada nggak? Saya pakai HP. Ya, Bu. Siapa? Lutfina, Bu. Lutfina. Lutfina boleh share screen nggak? Ibu jadiin kamu co-host. Bisa nggak? Bisa nggak, Neng? Tapi kalau Ibu jadiin host aja deh kalau gitu. Gimana? Bentar, Bu. Kalau nggak di multiple aja deh. Kalau multiple kan kalian semuanya bisa share screen. Bisa? Tujuh menit lagi ya. Bisa nggak Lutfina? Kalau nggak apa-apa sih. Gimana Lutfina? Nah, bisa ya? Oke. Ya grupnya kelihatan dong. Ibu Ini YouTube-nya, Bu. Terus siapa itu bahasanya Kak? Cipinang. Udah jangan gitu. Lutfina ini udah membantu Ibu. Jangan ini ya. Yuk dilihat anak-anak. Nggak ada suaranya ya? Nah. Ibu unmute dulu deh ya. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Bu. Lutfinanya jangan di-mute. Ya, Lutfinanya jangan di-mute. Saya nggak di-mute, Bu. Oh, ininya checklistnya. Ya udah deh, gini aja. Lanjut aja deh, nggak apa-apa. Nanti Ibu yang merangin.
Nah, ini namanya corong pemisah atau labu kocok. Ya. Kalian udah pernah pakai ini belum? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Belum. Perkenalan alat. Sampel pelarut itu ada di dalam sini, kemudian dikocok. Nanti akan praktek kok di kimia organik. Semoga ya dapat. Kapan, Bu? Gak tahu. Secepatnya September semoga. Amin, amin. Kalian yang penting keadaannya sehat semua ya. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Amin. Renta udah sehat. Sehat, sehat. Nah, itu kerannya ya. Jadi kayak keran seperti buret ya. Nah, kalau dalam keadaan ngocok itu harus dikunci dalam posisi lurus gini. Gitu. Jadi biar larutannya nggak keluar. Nah, sampelnya ekstrak teh ya, pelarutnya kloroform ya. Ini contohnya ya. Jadi kalian bisa terbayang pemisahannya seperti apa. Ini sampelnya dimasukkan ke dalam corong pemisah ya. Pelarut ya, pelarutnya kloroform. Kira-kira memisah atau ini menyatu? Terpisah pelarutnya dengan sampelnya terpisah atau menyatu? Terpisah, Bu. Bisa, Bu. Benar tuh ya, terpisah. Pelarutnya ada di bawah ya. Berarti BJ-nya gimana tuh? Lebih berat yang pelarut, Bu. Dari pelarut, Bu. Kloroformnya. Ada 2 lapisan. Berarti sifatnya apa teh? Imesible, Bu. Nah, proses pengocokan. Biasanya proses pengocokan itu seperti ini ya. Misalnya ini labu kocok. Nah, gini. Nah, kayak gitu ya. Terus nanti gasnya dibuang. Biasanya akan timbul gas. Nah, kan ya. Tuh. Dibuang, dibuka. Tapi jangan ngebukanya dalam kondisi berdiri ya. Nanti cairannya turun. Jadi agak miring ke atas gini. Miring, terus dibuka kerannya. Nah, biasanya pelarut organik ini kan sifatnya flammable ya. Jadi pas saat kalian ngocok ini jangan deket api ya. Kondisi lingkungannya. Nah, terus dikeluarkan. Jadi pengocokan itu untuk mengambil komponen yang kita pisahkan itu akan pindah ke si pelarutnya biasanya gitu. Jadi zat yang akan kita pisahkan kan ini tehnya ya, ekstrak teh. Nah, nanti si ekstrak teh ini zat yang akan kita pisahkan akan pindah ke dalam pelarut tadi kloroform gitu. Nanti tahap selanjutnya biasanya penguapan gitu. Jadi ditaruh di cawan penguap terus diuapkan dengan pemanas water bath atau namanya penangas air ya. Jadi panasnya nggak tinggi, nggak langsung ke hot plate. Jadi nanti pelarutnya menguap, sisalah si zat komponennya gitu. Paham nggak anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Terima kasih Lutfina, bisa di stop share. Makasih banyak ya. Nah, jadi gitu ya ekstraksi. Jadi zat yang akan kita pisahkannya akan pindah ke dalam pelarut. Nah, kemudian nanti pelarutnya diturunkan, nanti diuapkan tuh. Jadi di cawan penguap yang untuk kadar air, yang seperti mangkok, ya itu diuapkan dengan water bath. Nanti pelarutnya pada menguap, sisa zat yang akan kita dapatkan, yang kita mau dapatkan, gitu ya. Oke, sudah 9.30. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Dulu ya, bentar. Ada, Bu. Ibu absen dulu.
Bentar. Kelas 12A, Adinda. Nyalain ya? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Sehat, Neng? Sehat, Bu. Alzira. Alzira ada. Hadir, Bu. Sil. Hadir, Bu. Nah. Boy. Hadir Bu, hadir. Boy, nyalain dong kameranya. Cindy. Cindy. Cindy izin ya. Gina. Hadir, Ibu. Ya, Haidar. Hadir Bu. Ya, Ihsan. Ihsan ada. Ihsan mana Ihsan? Intan. Hadir, Bu. Ihsan Hadir, Bu. jawab. Irfan. Ada Bu, saya Bu. Ada, ini nggak kepencet on mic-nya. Oke, Irfan. Irfan. Boy, Irfan kemana, Boy? Hadir Bu, hadir. Oke. Haila. Ada Hadir, Bu. Oke. Lutfina. Hadir, Bu. Nisel. Hadir, Bu. Jarila. Hadir Bu. Yafat. Hadir Bu. Meka. Hadir, Ibu. Naufal. Hadir Bu. Ya, Nur Fatimah. Hadir, Bu. Kemudian Rahma. Hadir, Bu. Salma Al-Zahra. Hadir, Bu. Sandy. Dwi Raya. Hadir. Aman. Apa, Sen? Aman Bu, hadir selalu. Safanur. Hadir, Ibu. Sawala. Hadir, Ibu. Tania. Hadir, Bu. Windy. Hadir, Bu. Mima. Hadir, Bu. Zidan. Zidan tadi ada di awal. Zidan. Zidan kemana Irfan, Boy? Tolong. Hadir Bu. Oh, ada. Nggak ketiduran kan? Enggak dong. Tolong ya, belajarnya jangan posisinya jangan tidur. Abinu. Hadir. Oke. Adinda. Feb. Hadir, Bu. Ya, Alesya. Ada, Bu. Ya. Anas. Tasya. Hadir, Bu. Ca masih di Jawa, Ca? Mantap, Ca. Aulia, udah mau 2 Hadir, tahun ya? Bu. Iya, Bu. Aulia hadir, oke. Brian. Hadir Bu. Desti. Hadir, Bu. Wiskar. Hadir. Renza. Ija, Hadir Bu. udah sembuh? Udah alhamdulillah. Gilang. Hadir Bu. Oke, Hilza. Hadir, Bu. Udah. Hadir, Bu. Kevin. Kevin. Tumben nggak ada nih. Kevin kemana Gilang? Izin vaksin, Bu Kevin. Oh, oke. Larissa. Hadir, Bu. Maya. Hadir, Bu. Ahri. Ada Bu. Hanif. Hanif. Boy, Hanif kemana? Nazwa. Hadir, Bu. Gilang, Hanif kemana Gilang? Nggak tahu Bu. Nggak ada kabar ke Bu. saya. Gak ada ya Hanif. Izin Bu. Izin. Kemana? Vaksin kayaknya Bu. Kayaknya. Neni. Gak ada kabar. Hadir, Bu. Orin. Hadir, Bu. Raina. Hadir, Bu. Rita. Hadir, Bu. Dia kan vaksin di sekolah. Si Hanif mah bareng sekolah. Sama. Hadir, Bu. Belum vaksin harusnya. Sandy Tito. Hadir Bu. Nafa Nayara. Hadir, Bu. Siti Fatmah. Hadir, Bu. Zahra. Zahra. Zahra kemana ya? Zahra. Kemana Gilang? Nggak tahu Bu. Kemana ya? Kelas kamu berarti Zahra. Nih Zahra ada. Zahra. Oh ada. Oke. Sip.
Hanif doang ya, berarti tolong tanyain Gilang, Hanif suruh Japri Ibu gitu, bilang aja. Hanif Japri Ibu. Oke, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Amin. 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 Terus semangat belajarnya. Jangan banyak mengeluh ya, jalanin aja yang ada. Kalau kesulitan Japri guru mapelnya ya. Hari ini Ibu cukupkan sampai sini, nanti tugasnya nyatet ya. Sama ini Ibu akan ngasih soal ya kalian. Tuh. Nyatetnya 2 minggu deh Ibu kasih waktu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Soalnya seminggu tapi ya, soalnya dikit kok. Banyak, Bu. Astagfirullah. dikirim minggu depan, Bu. Catatannya 2 minggu Ibu kasih waktu. Katanya 2 minggu, Bu, soalnya Bu. berapa? Ini bulan, stop Bu? recording aja kan, Bu? Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya, Bu. Dragan. Bu. Ya. Ya apa, Bu? Gilang nanti kirim record ke grup ya, kayak biasa. YouTube-in dulu ya, Bu. Iya, betul.